Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asilah. Amma ba'd. Para jamaah muridin, teman, kolega yang saya hormati, semoga kita senantiasa mendapat rahmat, maunah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Hari ini kita meneruskan maqalah yang ke-12 dari Syekh Hasan Al-Basri. 4 terdahulu kita sudah bahas. Rusaknya hati itu adalah ketika dia maksiat, tapi dia punya pikiran nanti juga bisa taubat. Itu adalah pikiran yang sakit. Yang kedua, punya ilmu tidak diamalkan. Yang ketiga, beramal tapi tidak ikhlas. Yang keempat adalah mereka mau rezekinya Allah tapi tidak mau bersyukur. Ini adalah kesalahan atau kerusakan akal manusia. Mari kita lanjutkan yang kelima dan yang keenam. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawwa bihima bi ulmiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasitah wa ma yardawna bi qismatillah fi halatihi. Yang kelima adalah mereka tidak rela bikismatillah, dengan pembagian Allah, dengan rezeki Allah yang dibagi, ya, rezeki maksumun, ya, rezeki yang dibagi itu dia tidak rela. Mengapa? Modalnya kok begitu? Padahal masih ada jenis 4 rezeki yang lain. Ada rezeki yang dijanjikan, rezeki yang didoakan, dan rezeki karena ujrohnya sesuatu itu. Tapi dia tetap tidak rela terhadap kismatillah, terhadap pembagian Allah. Jadi modalnya diprotes lah oleh kita. Seperti panjenengan punya beberapa yang ikut, si A sekian, si B sekian, kan semua sudah diukur berapa kemampuan dan berapa kebutuhan masing-masing. Nah, karena itu qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jalani qaddasa sirruh, telah berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga Allah memberikan kesucian pada beliau, irda biduni walzamhu jiddan, bersikap relalah berada di bawah, tetaplah di tempat itu dengan sungguh-sungguh. Jadi apa yang menjadi makom Allah berikan pada kita, makom jadi pegawai negeri, makom jadi dosen, makom jadi pengajar, makom jadi guru, makom dari ibu rumah tangga, itu harus diterima. Tetaplah di tempat itu, karena belum tentu kita bisa menjalani kalau profesi di tempat lain. Fatangkil ilal a'la, sungguh karena engkau dengan tempat itulah Allah akan menjadikan tempat yang tinggi. Wal anfasi biha wa anfasi wa bihi tanha, dan dengan cara itulah engkau akan mendapat derajat yang lebih tenang.
Tapi kadang-kala Bapak Ibu sekalian, orang kan tidak mampu untuk mengukur diri kita, merasa mampu, oh saya bisa kok jadi jadi tokoh. Padahal ngomong saja di publik belum tentu bisa. Oh bisa kok saya mengelola fundraising di dalam sebuah perusahaan yang listing di pasar modal, tapi belum tentu bisa. Karena itu tekunilah, berhentilah di tempat yang Allah sudah berikan. Dari situ engkau bahagia, dari situ engkau tenang. Jadi bukan pikirannya bergejolak, ingin itu, tapi tidak bisa dan tidak mampu. Karena Allah sudah mengukur derajat seseorang. Wa fihi tabqa wa tahfadhu bila anain dunyan wa ukhra. Pada derajat itu, wa fihi tabqa, dalam derajat yang Allah berikan itu berarti wa tahfadhu, kamu bisa menjaga ya, bila anain tanpa letih. Misalkan ibu jaga toko, dikerjakan setiap hari dengan tenang, itu indah. Ada yang tukang jahit, ditekuni sambil jahit, sambil guyon dengan kanan kirinya, indah. Tapi kalau pikirannya melayang kemana ya, tidak mau protes dengan gajinya yang dia berikan, Allah akan bisa menjadikan tidak tenang, bahagia. Karena orang itu sudah pada ukurannya. Kalau ukuran kita itu cangkir ya, kemudian digerojok rezeki yang lebih dari cangkir, hilang juga. Tapi kalau cangkir sudah bisa diukur, mana untuk minum, mana untuk masak dan lain sebagainya, itu lebih tenang. Nah, kadangkala orang itu tidak mampu untuk mengukur dirinya. Dunyan wa ukhra, dengan demikian orang yang tadi yang dia adalah istiqomah di jalan itu, maka dia akan tidak letih, menjadi indah di dunia dan di akhirat. Thumma tataraqqa min dalik, kemudian engkau akan naik ke derajat yang lebih tinggi. Allah senang dengan orang istiqomah. Kalau kita tidak istiqomah, Allah justru akan menjadikan hidup kita tidak tenang. Ila ma huwa aqarrun ainan minhu wa ahnaan, menuju tempat yang lebih menyejukkan hati ya, wa ahnaan, dan bisa menyenangkan. Jadi hidup itu menjadi tenang dengan posisi yang telah Allah berikan pada kita. Nah, karena itu mari kita ridho bi kismatillah. Kita ridho dengan pembagian Allah, ridho dengan tempat, makom, pekerjaan, profesi yang Allah berikan kepada kita. Itu Bapak sekalian yang saya hormati. Yang keenam, tadi yang kelima ya. Yang keenam, wa yadfinuna mautahum wala ya'tabirun. Mereka mengubur orang-orang yang meninggal di antara mereka, wala ya'tabirun, tapi tidak mengambil iktibar, tidak mengambil pelajaran orang yang meninggal. Ai yatadzakkaru lil maut, artinya dia tidak juga mengingat bahwa kita akan mati juga. Ini berarti otaknya rusak orang seperti ini. Tahu bahwa kita akan wafat seperti itu, tapi kita tetap tidak takut terhadap kematian. Kemarin ada istri teman saya, teman PMI seangkatan wafat. Nah, karena itu ya kita semua harus pada posisi iktibar bahwa kita akan menyusul seperti itu. Pertanyaannya, sudahkah ada bekal kita untuk menuju Allah
ketika Allah mewafatkan kita. Mestinya orang yang takziah mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, memakamkan itu ada getaran hati bahwa kita saatnya juga akan wafat. Nah, kalau orang tak tergetik pun ketika ada kematian malah tertawa, berarti hatinya rusak. Orang ini lagi rusak. Radionya itu sudah nggak ada frekuensi ini. Kalau dulu pakai di kampung itu kan ada radio, frekuensinya rusak, udah. Hatinya itu nggak tergetar. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal qabra awalu manazilal akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah awal pintu gerbang menuju akhirat. Fa in najah izin, suara saya masih bisa didengar Bapak Ibu sekalian? Jelas. Tadi gambarnya hilang. Fa in naja minhu, maka jika selamat darinya, jadi kubur itu pintu gerbang akhirat. Fa in naja minhu, kalau di dalam kubur itu kita selamat, minhu dari kubur itu, munkar nakir bisa kita jawab dengan baik. Ya, kita ada wasi'al kubur kita menjadi lapang. Fama ba'da aisyara minhu, maka tempat setelah kubur itu akan lebih mudah dan lebih bahagia. Wa illam yanju minhu, jika tidak selamat darinya di tempat kubur tadi, fama badau asaddu minhu, maka tempat berikutnya akan lebih dahsyat, lebih berat siksaannya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita renungkan ketika sedang takziah. Ada seseorang yang wafat, teman, saudara, dan orang-orang karib kita dibundut atau wafat. Nah, itu yang pertama ya, karena al-qabru adalah awal manazilal akhirah, karena kubur itu adalah gerbang untuk menuju akhirat. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam aidan qala innal lil maut faza'an, sesungguhnya mati itu mengejutkan. Fa idza atahadakum wa fatahu akhih, maka apabila salah seorang dari kalian datang mautnya, berita wafatnya, falyakul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan sejujurnya kita akan kembali kepada Allah, tempat kita kembali. Jadi disebutkan al-maut faza'an, maut itu mengejutkan. Bapak Ibu sekalian banyak kan? Tahu-tahu wafat. Tahu-tahu berita Pak itu mana? Wafat. Oh, teman kita yang dulu, yang itu, yang ganteng, yang cantik waktu kuliah, wafat. Jadi orang kalau sudah umur 60 seperti saya, 63 jalan ini, orang kan bertanya, masih pertanyaannya satu, sudah punya cucu berapa? 2, teman kita yang lain itu mana ya? Kalau umur 75, 80, kalau bicara dengan teman, tinggal siapa ya kita? Oh gitu loh, orang nggak sadar-sadar bahwa kita akan mati. Padahal bisa dihitung. Misalkan kuliah tahun angkatan sekian, usia sudah 75, 80, kan tinggal menghitung jari. Tinggal ini, itu. Tapi juga nggak sadar-sadar untuk dekat dengan Allah. Nggak sadar-sadar untuk suluk kepada Allah, itu nggak sadar-sadar. Asik urusan dunia.
Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kepada Tuhan kami pasti akan dikembalikan. Tidak ada orang yang hidup sepanjang zaman, tidak ada. Doanya, Allahumma aktubu indaka fil muhsinin, ya Allah catatlah ia di sisimu dengan golongan orang yang baik. Itu doanya kalau melihat orang, kalau kita takziah. Waja'al kitabahu fi illiyin, dan jadikanlah catatannya di surga yang sangat tinggi. Wakhluf akibathu fil akhirin, dan gantilah balasannya nanti di akhirat. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah jangan engkau menghalangi kami meraih pahalamu. Wala taftinna badahu, dan janganlah engkau berikan fitnah kami kepada setelahnya, dan itu semua setelah wafatnya. Karena fitnah kubur, fitnah akhirat, fitnah mahsyar itu luar biasa. Jadi dengan demikian kita harus persiapkan di dunia ini. Dunia ini adalah mazra'atul akhirah, tempat kita menanam, tempat kita mempersiapkan, tempat kita berbekal menuju akhirat. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qol, dan juga diriwayatkan dan juga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala man sami'a bi mautin muslimin, siapa saja yang mendengar dan atas meninggalnya seorang muslim, fada'alahu bi khair, lalu ia mendoakan kebaikan pada ahli mayit itu, kataballahu lahu ajru fi adahu hayyan, maka ia akan mencatatkan ganjaran saat dia menjenguknya itu, wasayyahu mayitan, dan orang yang mengiringi meninggalnya itu. Jadi kita dapat pahala yang sebanyak orang yang mengiringi kalau kita sedang menjenguk atau bertakziah. Karena itu kita harus mendoakan. Itu Bapak sekalian ya. Jadi kalau ada yang meninggal, maka kita harus mengambil ibrahnya. Sesuatu yang pasti itu satu mati. Sesuatu yang sangat cepat itu apa? Waktu. Tahu-tahu umur 60, tahu-tahu 70, tahu-tahu 80. Terus kita itu apa ya? Gitu loh. Apa yang kita bekal? Ya, gitu loh. Dan pasti kita akan meninggal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan. Al-maqalatu thalathata asrah. Makalah yang ke-13, qala aidan min aradid dunya waqtaru al-akhirah. Masih dari Imam Basri. Ya, beliau mengatakan, man aradad dunya waqtaruha al-akhirah, siapa yang menghendaki dunia dan memilihnya atas akhirat, artinya akhirat dikalahkan dari dunia, aqobatullah bisiddu uquban salati fid dunya wa salati fil akhirah, maka dia akan mendapatkan siksa di dunia dan di akhirat. Yang di dunia itu 6 siksaan, yang di akhirat adalah 3 siksaan kalau orang memilih dunia. Amma salatul allati ya fid dunya fa amalu laisa lahu muntaha. Yang pertama, siksaannya di dunia adalah fa amalun laisa lahu muntaha, angan-angannya yang tidak pernah berhenti. Betul ya Bu Bapak ya. Kalau orang cinta dunia, habis ini itu, habis itu, habis ini, terus nggak ada habisnya. Angan-angan itu hanya tertuju pada urusan dunia. Ruwa anna sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul insana wal amala wal ajalah. Allah membuat perumpamaan antara manusia dan angan-angan dan ajalnya. Famatal ajala illa janibi, ya,
Allah umpamakan ajal berada di samping manusia. Wal amal amamahu, dan amal itu ada di depannya, ya. Fabaina wa yatlubul amalu amamah, di tengah-tengah itu mencari angan-angan yang berada di depannya. Id atahul ajala, tiba-tiba ajalnya datang. Fahtala jahu, lalu merenggut nyawanya. Jadi kalau orang itu, Bapak Ibu sekalian, dunia saja, dunia itu yang ada di depannya. Kejar, seperti bayang-bayang. Kalau pagi hari, Ibu Bapak sekalian, matahari dari timur, ya kan? Bayang-bayang di sebelah barat, kita kejar bayang-bayang nggak nyampe. Karena yang ada di dalam dirinya itu tersiksa atas bayang-bayang itu. Bayang-bayang ingin sukses, bayang-bayang ingin jadi orang yang luar biasa, terus dikerjakan seperti itu, ya. Tahu-tahu waktunya habis, tahu-tahu wafat. Terus mau apa kalau sudah seperti itu? Rawahu Ibnu Abi Dunya, hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Wa anna sallallahu, dan juga disabdakan oleh Rasulullah SAW, kam min mustaqbilin yauman la yastakmiluhu, berapa banyak orang yang menyongsong hari ini tidak dapat menyempurnakan, tidak dapat. Ngojar dunia terus juga nggak dapat, akhirnya juga nggak dapat. Famundirin ghadan la yabluhu, dan orang menanti hari esok tidak dapat meraihnya juga. Hari ini nggak dapat, besok nggak dapat, dunia lagi. Lam nadhartum ilal ajali wa masyirihi, jika kalian memperhatikan kepada batas kehidupan di dalam perjalanan, la abghadtum amala wa ghararuhu, maka pasti akan membenci angan-angan karena itu tipu. Jadi kalau panjenengan kita semua sadar bahwa hidup dikejar bayang-bayang dan bayang-bayang itu tidak akan bersama kita, ya, maka itulah kesedihan, dan kita akan pasti membenci kalau sadar. Tapi anehnya manusia tidak sadar, urusan dunia terus, ngejar terus. Nah, itu yang pertama, ya Bapak sekalian. Yang kedua, wa khirsun ghalibun laisa lahu qanaah, orang yang memilih dunia maka dia akan tamak dan dia tidak merasa ada qanaah, tidak ada merasa cukup. Fal khirsu yaslubu fadailun nafs, adapun serakah itu menghilangkan keutamaan. Jadi panjenengan ngejar terus maka tidak ada namanya qanaah, artinya serakah. Sebaliknya maka itu adalah tidak ada menghilangkan keutamaan. Wa yamna'a minat tawafur 'alal ibadah, mencegah untuk menyempurnakan, membangkitkan ibadah. Wa yab'adu 'alat tawaruti fis subhat, dan dia akan melampaui batas dalam masalah subhat. Karena tamak tadi, tidak ada qanaah. Wah, ini kebetulan ini ada rezeki nomplok, tapi nggak ditanya ini subhat atau halal atau haram. Nah, jadi itu kalau orang tidak tamak. Kalau orang itu tamak, tidak qanaah. Walaysa li harisin ghayatul mansur maksudatan, tidak ada bagi orang yang serakah tujuan itu dituju sampai ia di tempat itu, nggak ada. Jenengan awalnya punya cita-cita mau ke Bandung, sudah sampai Bandung nggak puas, masih mau ke Dagu, mau ke Ciater, pokoknya gitulah. Saking inginnya lagi. Orang kalau serakah nggak ada hentinya. Wa yaqifu indaha, dan dia tidak akan berhenti, yaqifu indaha, dalam keserakahannya itu. Wala nihayatun maghdudatun, dan tidak ada batas tertentu yang memuaskan, yakna'u biha, yang memuaskan untuk serakahnya itu,
li'annahu idza hasala bil irsi ila ma amala, sebab ketika berhasil mencapai angan-angannya itu agra'u dzalik, maka dia akan memperdayai mereka bijadatil hirsi wa amal, yang bertambah rakus dan berangan-angan lagi. Ya, bahasa ringan, bahasa singkatnya, dunya itu koyok ngombe air laut. Ya, haus terus, tidak ada rasa puasnya. Wa illam yasil ra'idha al-ghina, jika angan-angan tidak tercapai, ia memandang menyia-nyiakan ya terhadap kekayaan itu, lauman, dan dia menjadi perilaku tercela, wasoro bimasalafun, dan jadilah dia apa, sesuatu yang berlalu, min rojai absatul amal, dari harapannya menjadi luas dan angan-angannya itu. Jadi orang kalau serakah pun kalau nggak berhasil dodro, wah, berupaya sedemikian rupa sehingga lupa bahwa dirinya itu adalah apa, harus ridho terhadap kismatillah. Yang ketiga, orang yang memilih dunia, penyakitnya adalah, siksaannya adalah wa ukhidha minhu khalawatul ibadah, diambilnya dari manisnya ibadah, litazaghuli anha, karena kesibukannya dari luar ibadah itu. Sholat dikejar-kejar hutang, lamcing kan, begitu salam pelencing, nggak ada zikir, bacaannya tidak apa, makhrajnya tidak baik, tidak ada tumaninah karena dia dikejar untuk bisnis. Betul atau betul? Masih banyak ya kita yang melakukan itu ya, salam dikejar-kejar, sholat seperti dikejar-kejar penagih hutang, debt collector, cepat habis itu lari. Nah, itu yang ketiga, menjadi bagian akhir dari siksaan yang ada di dunia. Nah, sekarang mau kita lihat bagaimana siksaannya di akhirat bagi orang yang memilih dunia daripada akhirat. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, alafu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.